Selamat pagi fam, Shalom. Renungan kita hari ini Kamis 2 Oktober 2025 diambil dari Pengkhotbah 8 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya dalam jerih payahnya seumur hidup yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Selamat pagi fam, Shalom. Nah, nats firman Tuhan yang kita baca hari ini ditulis oleh pengkhotbah. Pengkhotbah yang merupakan Salomo yang adalah raja atau orang paling bijak di bumi ini sebelum Tuhan Yesus datang. Di sini konteks kitab pengkhotbah, kitab ini sering menyoroti bahwa hidup ini adalah sia-sia. Hidup ini hanyalah kefanaan belaka. Hidup ini banyak ayat-ayat pengkhotbah mengatakan bahwa hidup ini misteri. Nah, hal itu benar adanya fams. Coba kita lihat di 1 bulan terakhir, kita banyak dikejutkan dengan hal-hal yang tidak terduga. Nampak tilas yang sudah kita rancang dari jauh-jauh hari dan kita sudah mengatur jadwal, ternyata tidak jadi dan ada-ada saja yang Tuhan izinkan terjadi untuk menghalangi nampak tilas. Baik karena Cupen yang posisi kepalanya masuk pintu atas panggul, maupun tantangan selanjutnya Dara yang ujian kredensial, dan bahkan Kiki pun masih belum kuat untuk berdiri berjalan, apalagi duduk dalam waktu yang lama karena kakinya langsung bengkak. Itu semua menghalangi kita untuk melakukan nampak tilas. Sampai-sampai dikorbankan Bapak Mama lewat silangit jalan darat. Nah, ini misteri. Belum lagi dalam beberapa hari ini SK mutasi Kak Talu yang sudah keluar untuk dimutasi ke Nias Barat. Dan tadi pagi atau hari Rabu pagi ada kabar dari Keke bahwa TOTB pekerjaannya itu tidak diperpanjang tahun depan. Ini semua misteri seperti yang kata pengkhotbah. Tidak ada yang tahu. Demikian juga dengan judul dari perikop ini, pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Nah, karena hidup ini misteri, ketika kita menjalaninya tanpa Allah, maka hanya sia-sia belaka yang kita dapatkan. Kita kembali ke ayat tadi, pengkhotbah mengatakan, maka aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan bagi manusia kecuali makan, minum, dan bersukaria. Apa maksudnya dari ayat ini? Ini tidak bisa kita artikan secara literal atau harafiah saja. Makan, minum, dan bersenang-senang. Itu artinya bukan sekedar pesta atau hedonisme atau berfoya-foya. Melainkan ini kita diajarkan untuk menikmati anugerah Allah dalam hal-hal sederhana di kehidupan kita. Nah, dari hal-hal sederhana inilah kita bisa merasakan kebahagiaan sejati. Dari sikap hati kita yang mau menerima dan mengucap syukur, karena begitu susah kita menyelami apa isi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu jalani sajalah hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Terlebih lagi dalam hal-hal kecil yang bisa kita rasakan sehari-hari. Misalnya sukacita karena kita bisa makan, karena kita bisa minum, karena pertemanan kita, dan karena keluarga kita. Itu semua adalah berkat Allah. Jadi kita gak bisa mengontrol segalanya di bawah matahari ini. Tetapi ketika kita menjalani hidup ini dengan ucapan syukur, mensyukuri hal-hal terkecil sekalipun, itu akan membuat hidup kita ini lebih berbahagia dan lebih berwarna karena Allah menyertai kita. Jadi pesan yang mau disampaikan adalah jangan menjadi beban kita bahwa ketidakpastian dalam hidup ini, ekonomi, perang, dan lain sebagainya. Semua ini kalau kita pikirkan hanyalah sia-sia belaka. Namun ketika kita menjalinnya bersama dengan Kristus sambil mengucap syukur, maka kita bisa melihat
indahnya kehidupan ini, bisa merasakan kasih Tuhan, berbagi kasih dengan keluarga, dengan teman, dengan pasangan, dan juga termasuk dengan kucing-kucing kita, dengan segala makhluk. Baik fams, demikian renungan kita di pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, shalom.